Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kaila Safaviata Bina dengan NIM 26050123141 dari kelas Oceanografi C dengan VC Kakak Yandra. Dibuatnya video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai H+3 dari perhitungan Excel gelombang solitary pada modul 2 gelombang nonlinear. Oke, langsung aja kita masuk ke Excel-nya. Nah, di sini aku akan mengolah untuk data 3. Oke, yang pertama kita masukin NIM kita dulu di sini. NIMku 2605012314142. Nah, di sini nanti kita akan ngambil untuk 3 NIM terakhir. Ini bisa aku hapus aja 00 di belakangnya. Jadi 0,142 karena 3 NIM terakhir. Oke, nah setelah itu kita bisa masukin di data asli plus NIM ini. Caranya itu sama dengan dari H ini ditambah dengan NIM yang udah kita buat tadi. Terus kemudian kita enter. Setelah itu ini juga disama dengan kita tambahin sama data asli, terus kita klik yang data asli, kemudian ditambah sama NIM yang 0,142 ini. Berlaku juga untuk yang D. Nah, untuk G-nya ini nggak usah, karena G itu melambangkan gravitasi. Jadi ini kita konekin aja. Terus untuk rumus C sendiri itu di sini sebentar. Rumus C. Nah, ini. Rumus C itu yaitu akar dari G dikali dalam kurung H plus D tutup kurung. Jadi rumusnya jadi seperti ini, bentar. Bentar ya guys. Kita besarin aja. Nah, di sini tuh rumusnya sama dengan SQRT dalam kurung tadi. Ini aku sampingin aja ya. Bentar. Aduh. Nah, kayak gini. Nilai G ini kemudian dikali dalam kurung sama nilai H yang udah kita tambahin NIM ditambah sama nilai D yang udah kita tambahin terus tutup kurung. Sebenarnya buat nilai G ini bebas di data asli atau data plus NIM. Tuh, ini biar aku enak dipindah aja. Terus kemudian kita bisa tambahin tutup kurung lagi 2 kali. Terus kita enter. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Oke. Bentar ya. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus elevasi gelombang. Nah, rumus elevasi gelombang sendiri itu ini. Elevasi sama dengan H besar dikali sek H dipangkatin, kemudian di dalam kurung ini di akar 3/4 dikali H per D pangkat 3, kemudian dikali dalam kurung X min C T kecil tutup kurung terus tutup kurung besar lagi. Oke, langsung aja ke rumusnya. Rumusnya itu sebentar. Ini rumusnya. Sama dengan yang nilai H ini kita kunci. Bentar. Salah. Cara kuncinya itu Fn ditambah F4, kemudian dikali sama dalam kurung 2 kali 1 per cos H. Ini kedengeran nggak? Oh ya udah.
cos H, terus dalam kurung lagi SQRT, kemudian dalam kurung lagi 2 kali 3 dikali sama data ini, data H, kemudian kita kunci lagi, kita kunci lagi, lalu kita tutup kurung per dalam kurung lagi 4, kemudian dikali sama dalam kurung yang ini nilai D, kemudian kita kunci juga dipangkat sama 3 tutup kurung 3 kali, kemudian dikali lagi dalam kurung B13. B13 itu yang ini, nilai X-nya itu min 5, kita klik, kemudian kita kunci juga. Bentar guys. Nah, kunci, lalu kita kurangin dengan dalam kurung lagi C yang 10. C10 itu yang C ini, nilai C. Kemudian kita kunci juga, terus dikali dengan nilai yang ini, yang T sama yang T0 ini. Setelah itu kita kunci, tapi kuncinya itu yang di bagian A aja. Jadi ini kita kunci. Nah, ini kita kunci yang di bagian A aja. Oke, setelah itu kita tutup kurung sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita pangkatin 2. Oke, sebentar aku cek dulu rumusnya. Oh iya, maaf. Untuk yang ini, nilai yang dari X-nya ini kita kunci yang di bagian 13 aja. Berarti yang depannya B itu nggak usah jadi dolarnya dihilangin. Jadi B yang 13-nya dikunci, terus dikurangin, C10-nya dikunci, dikali, hanya yang dikunci 14-nya nggak usah. Terus kita enter. Setelah itu kita bisa drag ke samping. Seret. Terus nih juga. Oke, udah. Setelah itu kita masuk ke jarak dasar ke permukaan air. Rumusnya itu yang ini. Yang YS sama dengan D plus H besar sek H dikuadratin dalam kurung akar dari 3/4 dikali H per 3 pangkat D H per D pangkat 3, kemudian dikali dalam kurung X min CT tutup kurung, kemudian tutup kurung besar lagi. Oke, langsung aja ke rumus. Rumusnya itu yang ini. Sebentar, guys. Karena tadi kan udah pada elevasi gelombang kan udah ngitung. Sebenarnya ini rumusnya sama ya, nih, sama. Jadi kita masukin aja langsung D ditambah sama yang di elevasi tadi. Jadi rumusnya sama dengan nilai D ini, terus kita kunci, kemudian ditambah sama nilai yang di sini, yang di elevasi, sesuai sama tabel atau kolom yang sesuai. Terus kita enter. Setelah itu kita bisa drag ke samping dan ke bawah. Oke, setelah itu kita masuk ke nilai M dan N. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, kita harus menghitung H per D, kemudian panjang, dan N, panjang, dan M lagi. Caranya itu kita pakai bantuan atau grafik bantuan ini, yang kok grafik sih, maksudnya gambar bantuan untuk melihat grafiknya itu grafik, iya, ini pokoknya di gambar 2.21. Ini fungsinya untuk agar fungsi M dan N pada teori gelombang tunggal ini diketahui.
Jadi, ini kita masukin dulu yang nilai H per D. Rumusnya nilai H ini per sama nilai D yang udah ditambahin nih. Kita enter. Nah, di sini kan nilai H per D-nya kan 0,87. Terus kita masuk ke grafiknya. 0,87 itu di antara nilai 8 sama 9. Jadi ini aku nanti buat garis lagi, semisal gini. Ini bisa diituin dah. Ini buat sampai sini. Setelah itu ini juga semisal ya. Ini kan kurang panjang. Nah, ini waduh, ntar ya guys. Maaf, lepotan. Pokoknya diginiin, ditarik garis ke atas kalau semisal 0,9-nya nggak ada. Nah, ini di sini 0,9. Nah, oke. Setelah itu, ini kan titiknya di antara 0,8 sama 0,9. Jadi ini untuk batas bawahnya kita tulis 0,8. Sedangkan untuk batas atasnya kita tulis 0,9. Nah, setelah itu kita mencari panjangnya untuk batas atasnya. Untuk batas bawahnya itu kita kasih 0 aja. Kemudian untuk nilai batas atasnya, itu kita ukur dari jarak 0,9 ini sampai ke 0,8. Itu jaraknya berapa. Jadi, aku mau ngitung dulu. Sorry. Jaraknya itu sekitar 1,9 ya guys. Jadi ini aku tulis 1,9. Setelah itu kita bisa interpolasi. Caranya juga sama. Caranya itu sama dengan nilai X yang di sini ditambah sama dalam kurung 2 kali dulu nilai B dikurangi sama nilai A. Kemudian tutup kurung per dalam kurung nilai C atau 0,9 nilai batas atas ini dikurangi sama nilai batas bawah. Ini dikurangi sama nilai batas bawah. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, kemudian dikali sama dalam kurung lagi nilai Z atau nilai batas bawah atas yang dipanjang ini dikurangi sama nilai X yang di sini. Kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita bentar. Itu kita bisa enter. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa masuk ke untuk mencari N atau panjangnya. Nah, dari sini kan kita semisal tulis atau gambar garis bantuan, lanjutannya dari sini semisal gini. Nah, ini juga gini untuk bantuin garisnya. Nah, kan tadi kan dapat semisal ini kan di panjangnya itu 1,47. Kita bulatin aja di 1,5 ya. Nah, semisal 1,5 tuh di sini. Sini nih. Ini. Terus kita garis ke atas. Nah, ini maaf melengkung. Nah, ini ke atas juga. Sorry. Nah, dari sini terus nanti kita tarik garis ke sini. Gini, guys. Untuk mencari nilai N. Aduh, maaf, guys. Nah, ini juga tarik garis dari sini ke sini. Nah, maaf. Oke, ini untuk nilai yang N. Ini. Sampai garis N ini. Kemudian untuk nilai M tuh yang di sini. Nih, ini M. Nah, setelah itu kita tulis dulu untuk panjangnya itu sama kayak yang di H per D tadi. Panjangnya tuh untuk batas bawahnya 0. Kemudian untuk batas atasnya ini sebentar. Nah, untuk nilai tengahnya itu kita ukur dari kayak garis bantuan yang kesami sini. Ini dari sini ke sini berapa panjangnya ini. Ini ke sini.
itu berapa? Aku hitung itu sekitar, bentar guys, penggarisnya mana tadinya? Satu koma berapa ya? Benar. Aku itu 1,8 lah. Karena di sini kayak mau menyangkut atau mau ini ke yang di titik garis yang 0,7 itu. Jadi aku tulis ini di sini 1,8. Kemudian untuk garisnya yang dari 0,6 sampai ke 0,7 itu berapa? Itu untuk garis batas nilai batas atasnya. Ini aku 1,9 ya. Ini untuk N-nya itu berarti antara 0,6 sama 0,7. Nih, yang di sini. Nah, untuk interpolasinya kita bisa copy aja karena rumusnya sama. Nah, nanti dapat kayak gini. Setelah itu kita cari yang di M untuk menentukan nilai M. Nah, kan ditarik dari garis ini. Sama untuk panjangnya yang nilai batas atasnya itu 0. Terus ini kan M-nya itu di antara 0,9 itu nilai batas bawahnya, sedangkan untuk nilai batas atasnya itu 1. Terus ini kita ukur, tadi kan dari sini ke sini. Nah, ini kita ukur dari sini ke sini itu panjangnya berapa untuk menghasilkan nilai tengah. Kemudian untuk dari 0,9 sampai 1 ini untuk yang nilai batas atas yang dipanjang. Itu aku dapetin untuk nilai batas tengahnya itu sekitar 1,1. Dan untuk nilai batas atas yang dari 0,9 sampai 1 itu sekitar 1,9 panjangnya. Nah, setelah itu kita bisa interpolasi lagi, caranya sama. Ini kita bisa kopas aja. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke kecepatan horizontal. Ini rumusnya kecepatan horizontal ini. Nah, karena aku dapat nilai atau NIM itu 2, nilai angka terakhir 2, jadi aku dapat yang min 3 sama T-nya tuh 5, X-nya min 3, T-nya 5. Jadi di bagian sini ya, guys. Jadi ini aku bisa kasih highlight aja biar kelihatan. Sini dan di sini. Nah, ini nanti akan digunain waktu ketika kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, dan kecepatan maksimum. Oke, ini kita langsung masuk rumus aja. Kita nyari untuk nilai Y-nya terlebih dahulu. Tapi sebelum masuk di Y, kita konekin yang nilai M sama N ini. Kan nilai N-nya tadi udah didapat, jadi kita konekin aja sama yang nilai N yang udah kita interpolasi tadi. Caranya sama dengan terus kita konekin. Ini juga sama dengan kita konekin sama nilai M yang udah kita dapat tadi. Oke. Setelah itu kita bisa ke perhitungan ini. Yang untuk mencari nilai Y-nya. Itu caranya ini. Jadi sama dengan 1/3 kemudian dikali sama nilai YS yang kita dapetin tadi ini. Kemudian kita enter. Untuk yang Y yang ketiga itu sama 2/3 dikali sama nilai YS yang udah kita dapetin atau sesuai dengan NIM kita. Dan kita enter. Kemudian ini kita caranya itu sama dengan nilai D yang udah tambahin NIM
ditambah dengan elevasi yang kita dapetin, yaitu akan dapat yang X-3 sama T-nya 5. Ya, sini. Setelah itu kita bisa enter. Nah, untuk kecepatan horizontal sendiri itu rumusnya itu yang ini. Sebentar. Nih, kecepatan horizontal. Ini U sama dengan CN 1 plus cos. Nah, ini. Oke, setelah itu kita masuk aja ke rumus Excel-nya. Rumusnya tuh agak panjang ya, guys. Tuh, wait. Oke. Pertama sama dengan dari nilai C10 ini itu nilai C, terus kita kunci dikali sama nilai dari N maksudnya N, nilai N itu B32, terus kita kunci juga, terus dikali lagi dalam kurung 1 plus cos dalam kurung radians, terus dalam kurung lagi nilai dari M ini, kemudian kita kunci juga, terus dikali sama nilai mana ini? Yang di sini, yang Y yang pertama itu kolomnya itu B37. Jadi yang di sini ketutupan. Nah, ini untuk yang dikunci itu yang di B. Jadi klik yang Shift kemudian Shift sama Shift sama 4. Nah, nanti yang dikunci yang di B aja. 37-nya nggak usah, terus kita bagi sama nilai D. Oke, D-nya juga kita kunci, terus tutup kurung 2 kali. Setelah itu kita kali dengan cos H dalam kurung nilai dari M, kemudian kita kunci juga, terus dikali sama nilai X yang di B, yang di C36, yang 36-nya doang yang kita kunci. Nah, oke, setelah itu dibagi sama nilai D ini. Setelah itu kita kunci dua-duanya dalam kurung tutup kurung 2 kali, kemudian dibagi dalam kurung 2 kali lagi cos, terus dalam kurung radians, terus dalam kurung lagi nilai dari ini M, kemudian kita kunci. Setelah itu dikali sama yang ini nilai Y yang di sini. Nah, yang dikunci itu yang nilai B-nya. Shift kemudian 4. Setelah itu dibagi sama nilai D ini. Kemudian kita kunci nilai D-nya, terus kita tutup kurung 3 kali, kemudian ditambah sama cos H. Tapi sebelum cos H itu kita dalam kurung dulu ya, guys. Ini dalam kurung cos H, terus dalam kurung lagi nilai B33 atau M ini kita kunci, kemudian dikali sama nilai C ini atau nilai X. Yang dikunci adalah bagian 36-nya aja. Setelah itu dibagi sama nilai D ini. Setelah itu kita kunci, kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali, terus dipangkat sama 2. Setelah itu kita enter. Nah, dapat. Lemot ya. Setelah itu kita bisa drag sampai 5, terus drag ke bawah juga.
Nah, nanti hasilnya dapat segini, guys. Oke. Lihat, maksudnya kayak atau persamaannya tuh udah bener atau belum. Oke, udah sama. Kita lanjut ke bagian kecepatan vertikal yang W. Itu rumusnya yang ini. S. Yang ini. Vertikal sebenarnya V nggak sih? V kecil. Rumusnya hampir sama. Cn dikali sin bla 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 ini. Kita langsung masukin aja karena ini nilai Y-nya sama, jadi kita bisa copy aja dari sini. Copy, terus kemudian yang di sini kita bisa copy paste yang link. Biar kalau semisal berubah itu bisa keubah semuanya. Ini juga copy paste yang link. Oke, nah di sini caranya langsung masuk aja untuk kecepatan vertikal tuh rumusnya yang ini sebentar. Wait. Rumusnya lumayan panjang juga ya, guys. Rumusnya sama dengan nilai C yang di sini, ini kita kunci dikali sama nilai N. Nilai N ini terus kita kunci dikali dalam kurung sin dalam kurung lagi radians dalam kurung lagi nilai M kita kunci dikali sama nilai Y, sorry. Mana ini? Y yang di sini. Yang di B45. Karena yang tutupan jadi aku tulis aja B45. Nah, yang dikunci itu yang di bagian B aja. Ini shift terus 4. Setelah itu dibagi sama nilai D. Nilai D ini setelah itu kita kunci, terus kita tutup kurung 2 kali dikali sama nilai sin H, kemudian dalam kurung, terus M, nilai M ini kita kunci, nilai M kita kunci dikali sama nilai Y yang di ini nilai X ya, karena di sini rumusnya X. Nilai X ini kemudian yang kita kunci itu di bagian 4-4-nya. Nih, kita shift 4. Nah, setelah itu dibagi sama nilai D. Dadu. Terus kita kunci. Lalu kita tutup kurung sebanyak 2 kali. Setelah itu per dalam kurung sebanyak 2 kali juga cos dalam kurung lagi radians. Kok radians sih? Aduh. Radians. Terus dalam kurung lagi nilai dari B33 atau nilai M ini kita kunci. Kemudian dikali sama nilai Y yang di sini. Nah, aku tulis B45 karena nah ini kelihatan. Tadi nggak kelihatan. Yang dikunci itu di bagian B-nya. Shift 4. Setelah itu kita bagi dengan nilai D. D yang di sini kita kunci. Terus tutup kurung banyak 2 kali, 1 terus 2. Nah, setelah itu ditambah sama cos H dalam kurung nilai M ini, kemudian kita kunci juga, terus dikali sama nilai X. Berarti yang di sini ya, guys. Nah, yang dikunci itu di bagian 4-4-nya aja. 44 doang. Nah, 44. Setelah itu dibagi sama nilai D ini. Terus kita kunci keduanya.
tutup kurung sebanyak 3 kali, setelah itu dipangkat sama 2. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya 0, guys. Rumus panjang itu hasilnya 0. Setelah itu kita bisa drag ke samping dan ke bawah. Oh, emang gitu. Nah, udah. Oke, rumusnya sama. Sebentar. Aku cek dulu. Oke, sama. Setelah itu kita masuk ke kecepatan maksimum. Rumusnya yang ini, guys. Cn per 1 plus cos dalam kurung my per d tutup kurung. Oke, langsung aja. Rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung nilai C. Oh iya benar, nilai C10 kita kunci. Terus dikali sama nilai N. Mana nilai? Ini terus kita kunci. Terus kita tutup kurung dibagi dalam kurung 1 plus cos dalam kurung nilai M. Oh maaf, radians dulu. Cos dalam kurung radians. Terus kita dalam kurung lagi nilai M ini. Kemudian kita kunci. Terus dikali sama nilai Y. Berarti yang di sini berarti B52. Yang dikunci wait. Ntar ya guys. Oh maaf salah ada. Ya benar B52. Nah yang dikunci itu yang di bagian B-nya aja. Shift 4. Karena biar nggak berubah yang di sini. Kan B. Kan ini masih sekolom ya. Kalau misalnya ke bawah kan berarti yang berubah cuma yang di barisnya 53, 54, 55. Jadi yang dikunci itu yang bagian kolom B. Setelah itu kita tutup kurung ya, tutup kurung, baru dibagi sama nilai D ini, data plus NIM, kemudian kita kunci, terus kita tutup kurung 2 kali, 1, 2, nah, enter, nah, nanti hasilnya kayak gini. Setelah itu kita bisa drag ke kanan dan ke bawah. Selesai guys, belum. Setelah itu kita bisa masuk ke volume transport. Untuk volume transportnya sendiri itu mana rumusnya ya? Volume transport. Ini untuk energi, sedangkan volumenya yang mana ya? Coba aku lihat dulu di sini. Nah, ini rumusnya ini. Akar 16/3 dikali D pangkat 3 dikali H. Oke. Jadi rumusnya sama dengan dalam kurung 2 kali 16 dibagi 3 tutup kurung dikali sama nilai dari D ini. Terus dipangkatin 3. Setelah itu dikali sama nilai H yang udah kita tambahin NIM. Terus kita tutup kurung. Setelah itu kita pangkatin sama 0,5. Atau sama aja kayak di akar 2. Setelah itu kita enter. Nah, nanti hasilnya ketemu ini untuk volume transportnya. Untuk rumus energinya ini E sama dengan 8/3 akar 3/3 akar 3 dikali rho dikali H pangkat 3/2 dikali D 3 pangkat 2. 3 dikali D dipangkat dikali D pangkat 3/2 gitu maksudnya. Langsung aja rumusnya itu sama dengan dalam kurung 8 per terus dalam kurung lagi 3 dikali SQRT dalam kurung 3 terus tutup kurung 2 kali
dikali sama nilai rho-nya tuh 1025, terus dikali sama nilai H. Yang ditambah ini, terus wait sebentar. Loh, sepertinya ada yang kurang ya. Rumus dari kakaknya. Nah, ini ya. Kalau di sini kan kurang G ya. Nah, ini yang benar guys. Nah, ini nilai G. Jadi G-nya tuh dikali dulu. Bentar, ini aku hapus. Habis dari rho, rho-nya kan 1025 dikali sama nilai G. Kemudian dikali sama baru nih nilai yang udah ditambahin. Setelah itu dipangkat sama 1,5. Terus tutup kurung dikali sama dalam kurung nilai D ini kita pangkatin sama 1,5 juga. Terus kita tutup kurung sebanyak 2 kali. Tuh. Kenapa Gus? Apakah lantas mengapa ku masih menaruh hati? Kan ini dari C. Oh ini tuh habis dari dikali, yaitu ini kita di dalam kurung dulu ya guys. Terus ini nilai C5 dikali sama 1/5 terus tutup kurung dikali sama C6 dikali dipangkat 1,5 terus tutup kurung sebanyak 2 kali. 2 kali itu yang mana? Oh iya. Terus dikali lagi sama nilai 10 pangkat min 3. Terus enter. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini hasilnya. Untuk energi. Setelah itu kita mau buat yang bagian grafiknya. Sebentar, aku kayaknya mau ada rapat deh. Tell me you want take you by here. Pas dulu ya. Oh my god, mukaku. Oke, lanjut untuk bikin grafiknya ya guys. Ini aku besarin aja. Yang pertama kita akan buat grafik elevasi gelombang versus T untuk data 3. Yang pertama itu kita ke menu insert. Terus kita klik yang insert scatter. Lantas kita pilih yang scatter with smooth line. Kita taruh di sini. Setelah itu kita klik yang select data. Terus kita edit atau masukin add. Itu yang pertama kita masukin nilai X. X-nya kecil, X sama dengan min 5. Nah, untuk series X-nya, series X values, itu kita masukin yang di sini. Ya guys. Dan untuk nilai series Y value-nya, kita klik yang di bagian sini. Setelah itu kita oke. Nah. Sebentar guys. Kita X berarti ini tuh nanti X-nya tuh yang tetap.
Kemudian kita masukin yang X5, X sama dengan min 4. Untuk series value-nya kita yang oh maaf ketukar guys, untuk X value-nya tuh kita yang di sini. X value-nya kita yang di sini. Terus untuk nilai Y value-nya kita taruh di bagian T 0 sampai 5 ini. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tuh, ya kan? Untuk X bentar, untuk X min ya untuk X min 4. Jadi yang X min 5 tadi kita edit juga ganti. Untuk X value-nya kita ganti yang di bagian kolom 5 ini. Terus untuk Y value-nya kita taruh di bagian T 0 sampai 5 ini. Nih. Terus kita oke. Kita buat sampai ke X bagian 5. X sama dengan 5. Ini X sama dengan min 3. Series value X value-nya kita taruh di sini. Untuk Y value-nya kita taruh di sini. Kita klik OK. Kita add lagi untuk X sama dengan min 2. Ini X-nya yang di sini. Terus Y value-nya itu kita yang di sini. Kita OK. Ini aku copy aja biar nggak kelamaan. Terus kita X sama dengan min 1. X value-nya kita yang di sini. Terus Y value-nya kita aku salin aja nih. Nanti itu Y value-nya yang di sini. Kita klik OK lagi, terus kita buat yang X sama dengan 0. X value-nya yang di sini. Terus Y value-nya kita taruh yang di sini. Kita klik OK. Terus add lagi X sama dengan 1. Untuk X value-nya kita yang di sini, yang di kolom. Terus untuk yang Y value-nya yang di sini. Kita OK. Terus kita lanjut ke X sama dengan 2. Untuk X value-nya yang di sini. Terus untuk Y-nya kita taruh yang di tes 0 sampai 5. Terus kita OK. Kita lagi X sama dengan 3. X values-nya yang di sini. Terus Y value-nya kita ganti yang di nih. Kita OK. Capek ngomong. Caranya sama ya guys. X sama dengan 5. Terus Y-nya yang di sini. Lantas selesai. Terus nanti akan muncul grafiknya seperti ini guys. Nah untuk legend-nya kita taruh yang di samping aja. Ini kita klik tanda plus, dan kita kasih axis title, terus kita klik yang legend-nya kita ganti di right kanan sini biar jelas. Terus untuk axis title-nya kita ganti jadi elevasi gelombang. Lantas untuk yang bawahnya kita ganti jadi yang T. Tapi sebenarnya X-nya itu berpikir. Karena sesuai sama yang dikasih kakaknya, jadi aku kasih nilai T di bawah untuk keterangan T di sumbu X ini. Sini elevasi gelombang. Terus untuk judulnya kita ganti jadi grafik elevasi gelombang versus dengan T. Dalam kurung data 3 tutup kurung. Terus kita kasih nama Kayla Safa Video.
260, 501, 231, 401, 42, OC. Ya, lantas sudah selesai, ini kita bisa gedein aja. Oke, udah gede. Setelah itu kita cari yang grafik elevasi gelombang versus X. Caranya sampai ini insert lagi, terus kita klik yang scatter, terus scatter with smooth line. Kemudian kita klik select data lagi, terus kita add, terus untuk series name-nya kita ganti jadi T sama dengan 0. T kecil, T sama dengan 0, T kecil. Untuk series value-nya kita taruh di ini, min 5 sampai 5. Kemudian untuk series Y values kita taruh di sini sesuai sama T-nya 0 atau T1, T2 sampai 5. Kemudian kita klik OK. Add lagi T sama dengan 1. Series value-nya sama, series X value-nya sama. Nah, ini di-nya tuh di sini. Stop. Add lagi T sama dengan 2. Terus Y value-nya kita taruh yang di baris T2. Stop. Nanti grafiknya kayak gini guys, aduh nggak bisa ke bawah. Terus T sama dengan 3, ini series X-nya. Terus series Y value-nya dari sini ke sini, untuk baris 3. Nah ini, oh. Terus T sama dengan 4, series X value-nya sama, series Y value-nya itu dari 4, itu dari X min 5 sampai X 5. Kita off. Terus T sama dengan 5. Terus Y value-nya kita ganti di sini. Klik OK. Lantas sudah jadi guys. Nah begini. Terus kita kasih legend juga atau exist title, ini plus, terus kita kasih exist title dan legend. Nah legendnya muncul di kanan. Setelah itu kita kasih chart title. Ini aku geser aja ya guys, biar kelihatan. Oh, kecil banget. Ini chart title-nya kita ganti jadi grafik elevasi gelombang versus X pada data 3. Lantas, ini aku copy aja. Nah, untuk grafik yang judul atasnya itu kita bold. Oke. Ini aku copy aja, capek menulis. Ini jangan lupa di bold ya. Nah, bawahnya tuh nggak usah di bold. Nah, begini. Setelah itu, ini exist title-nya kita ganti juga jadi elevasi gelombang. Terus, ya. Untuk exist title yang bawah kita ganti jadi nilai X. Sudah selesai untuk grafik yang elevasi gelombang dulu. Nah, ada grafik lagi. Ini kurang 8 ya berarti. Oh my god. Kemudian aku mau grafik yang versus X dulu ya. Di jarak dasar ke permukaan air. Itu caranya, ini kita blok aja dari minimal 5 terus sampai ke 5 ini, terus turun ke bawah. Kita blok, kemudian kita ke insert, scatter, terus scatter with smooth line. Nah, nanti jadi kayak gini. Ini untuk yang bagian jarak dasar ke permukaan air versus X. Terus kita kasih exist title. Legendnya kita ganti di sebelah kanan. Bisa nggak? Lantas untuk judulnya itu menjadi, jangan lupa di bold, grafik apa tadi, jarak dasar ke permukaan air versus, berarti ini versus X dulu ya pada data 3. Lantas untuk ini buat gantinya itu gampang, kita ke chart design, terus select data. Untuk seri satunya kita ganti sesuaiin sama yang di sini.
Nah, untuk X value-nya juga udah bener. Ini Y value-nya tuh di bagian ini, T sama dengan 0 ya. Ini kita ganti jadi T sama dengan 0. Kita op. Dan series 2, kita lihat dulu ini bagian, oh baris T sama dengan 1. Kita op. Terus series 3, kita lihat T di bagian mana ini? Oh, di bagian 2, berarti ini taruh 2. Ini T bagian 3. Y value-nya itu ya di bagian 3 ya ini. Op. Lantas ini T bagian T sama dengan 4 itu series Y value-nya ini di sini ya. Yang garis putus-putus terus op. Terus series 6-nya kita ganti jadi T sama dengan 5. Terus op. Lantas sudah selesai, kita ganti jadi axis title-nya dengan jarak dasar ke permukaan air. Terus axis title yang di bawah kita ganti jadi X. Mana sih? Setelah itu, ini aku liatin dulu ya yang di sini. Setelah itu kita mencari yang jarak dasar ke permukaan air versus yang T. Caranya sama kayak yang ini tadi, jadi harus butuh ketelitian. Ya guys, aku geser dulu aja. Ini semisal aku nyoba ya, bisa atau enggak? Woi, salah. Oh, nggak bisa ya. Jadi harus manual kalau yang versus X. Aduh, capek coy. Kita select data. Ini add X sama dengan minima. Series X-nya ini yang di sini. Y value-nya yang di sini. Aduh, gak ada tenaga nih. Y value yang di sini. Oke. Kita oke. Setelah itu kita loh kok. Sebentar. Bener nih. Kita add lagi X sama dengan min 4. Ini series X-nya yang di sini, X value. Untuk Y-nya aku tadi copy. Duh, bentar guys. Y value-nya udah bener kan? Kok ada perbedaan ya? Oh, ini nah ini harus teliti guys. Jangan sampai salah di elevasi gelombang kan harusnya di sini nih. Nah, kita klik OK. Kita add lagi X sama dengan min 3. X value-nya yang di sini loh. Nah, ini loh. Nah, terus Y-nya aku salin tadi, terus kita X sama dengan min 2. Capek. Ini Y value-nya. Aku salin aja ya, maaf ya Pak. X sama dengan min 1. Nah, soalnya Y value-nya sama, jadi aku salin aja. Ini kita X sama dengan 0. Di sini. Y besar. X satunya kita ganti di sini. X value-nya yang di sini. Kemudian Y value-nya yang di sini. Kok bentuknya apa-apa bener kok. Sampai apa ya? Lupa lah. Oh my god. Oh, X. Terus Y-nya kita klik OK. X sama dengan 3. Tuh kan nih. Terus bagaimana? Bisa digeser nggak? Oh, nggak bisa. Jadi kita klik OK dulu ya. Kita geser dulu aja biar kelihatan. Nah, ntar muka aku kayak gimana? Oh my god. Oke, ini kita select data lagi buat nambahin datanya. Tadi kan kurang. Ini loh. Kurang ya. X sama dengan 4. Ini X value-nya yang di sini. Kenyang, habis makan geprek petir. Enak banget, sumpah geprek petir. Ada kuahnya, ada sopnya. Sangat melezatkan.
Sebelum buat gelombang harus makan air petir dulu. Nah, nanti udah jadi kayak gini, terus kita kasih ya exit title-nya juga, terus legend kita kasih yang di bagian kanan. Nah, udah toh, kita klik yang chart title. Lantas, kita ganti chart title-nya dengan, ini aku salin aja ya, biar gak terlalu lama videonya. Nih, kita ganti jadi grafik jarak dasar ke permukaan air versus T data 3. Nah, gedein ya. Nah, untuk assist title ya, ini ganti jadi jarak juga dasar ke permukaan. Kelihatan nggak? Nah, terus assist title yang di bawah kita ganti jadi sebentar. Selesai untuk yang grafik jarak dasar ke permukaan. Jadi rapat gak ya? Ntar ya guys. Oke, grafiknya udah sesuai. Ini aku kasih sini aja biar nggak mengganggu. Nah, udah. Setelah itu kita masuk ke kecepatan horizontal. Ya Allah. Allah Akbar. Hebat. Nah, untuk pertama itu kita cari yang grafik kecepatan horizontal versus X dulu ya, karena caranya juga sama kayak yang di sini tadi. Biar cara gampangnya itu kita blok aja dari sini ke sini. Of cross. Kita insert chart scatter which mode. Bentar. Oh, bukan. Dari sini ya, dari 5 sampai ini 5 sampai 5 terus ke bawah. Insert scatter with smooth line. Nah, nanti udah jadi yang grafik kecepatan horizontal versus X data 3. Setelah itu kita ini plus axis title. Kemudian legendnya kita taruh di bagian kanan. Oke, setelah itu kan kita mau ganti seri satunya itu sama kayak tadi, edit. Ini kan X-nya tuh yang tetap itu yang di sini, yang 5 sampai 5 ini. Terus untuk Y value-nya itu yang di T sama dengan 0. Jadi T sama dengan 0, terus setelah itu untuk series 2-nya, itu di bagian X-nya juga sama, X value-nya untuk Y-nya tuh yang di bagian kedua ini. Yaitu T sama dengan 218,067. Terus, ini titik dulu ya, titik. Wah, astagfirullah, sabar. 2.18. Lantas, untuk series 3-nya itu T sama dengan 4,36 134. Untuk X value-nya sama yang di sini, terus Y value-nya tuh yang di ini deretan Y sama dengan ini. Kita klik mohon maaf banget, ini bukan T tapi Y. Terus ini ganti Y berarti ya, maaf banget. Kita ganti Y. Kita klik OK. Ini Y-nya berarti 0. Mohon maaf banget ya teman-teman. Terus ini berarti Y sama dengan 6.54201. Terus kita klik OK lagi. Nah, udah selesai. Oke, terus untuk judul chart title-nya itu, ini aku salin aja. Judulnya itu grafik kecepatan horizontal versus versus X. Versus ini X ya. Data 3. Dan untuk axis title yang bawah itu ganti jadi mohon maaf banget. Ini tuh seharusnya nilai bentar. Lama diriku menunggu. Berarti Y. Ini versus Y ya guys, maaf salah. Ini versus Y. Oke. Setelah itu kita taruh bawah aja. Kita gedein. Nah, gede. Ini di sini aja biar nggak mengganggu.
grafik kecepatan horizontal versus Y. Setelah itu kita buat yang oh my god, masih lama ya. Insert ini terus select. Oh my god. Ya Allah Gusti. Diam aja ya, capek. Gimana sih? Ntar ya guys. C. Sebentar guys, cancel dulu aja. Caranya tuh aku lihat dulu punyaku nih yang udah aku buat ya. Solitary. Oh, coba dulu ya. Mantap. Saya coba dulu. Loh, saya bentar ya guys. Nih, kalau yang udah aku jadi tuh bakal kayak gini. Dibuat nilai X-nya itu hmm, jadi kalau aku oh, berarti ini salah. Berarti untuk nilai X-nya itu yang di Y ini. X value-nya yang di Y 0 sampai 6,5 ini. Terus untuk Y values-nya tuh yang di sini. Aduh, sini ya. Terus kita klik OK. Terus untuk X sama dengan min 4-nya itu kita ganti series X value-nya di sini. Terus Y value-nya yang di 4 ini. Terus klik OK. Add lagi X sama dengan min 3. Lantas X-nya tuh, X values-nya tuh yang di sini. Terus Y value-nya itu diganti yang min 3. Enter. Terus X sama dengan oh sama ya capek. Astagfirullah, usah hapus loh. Ini X sama dengan min 1. Tadi itu kan melelahkan pokoknya. Sampai di
Terakhir 5, tapi masih ada lagi. Belum sholat lagi, belum sholat, belum mandi, masih ada rapat. Oh, sibuknya exit title, cat title, bacanya taruh di kanan. Lantas kita namain grafiknya itu dengan ini guys, grafik kecepatan horizontal itu versus X ya, diganti. Terus untuk axis title yang di bawah itu ganti X juga. Untuk axis astagfirullahaladzim, axis title yang di sini itu kita ganti jadi kecepatan horizontal. Kelihatan nggak? Nah ini terus miring ya. Ini kita taruh di sini aja biar kelihatan. Udah kelihatan. Oh ini belum aku ganti axis title-nya di sini. Oke, udah. Setelah itu untuk kecepatan vertikal. Bentar, aku cek dulu apakah sudah benar. Udah benar guys. Setelah itu untuk kecepatan vertikal itu aku mau buat langsung aja. Sebenarnya kalau caranya tadi juga bisa. Cuman biar lebih mempersingkat videonya, aku langsung ini aja ya. Ini ke sini. Di blok terus kita insert, kita scatter with smooth line. Duh. Gini. Sebenarnya balik ke ininya masing-masing ya guys. Bentar. Ini kalau yang kayak gini bisa. Terus, nah, ini. Ini untuk yang berarti grafik kecepatan vertikal versus ini kan ke sana yang di atas berarti versus Y. Y ya guys. Ya. Ini aku copy aja dari sini. Sebenarnya caranya sama. Cuma biar lebih mempersingkat, biar video nggak terlalu lama. Jadi aku pakai trik ini vertikal dalam versus Y. Nah ini kita taruh axis title, terus legendnya ditaruh di kanan. Nah terus kita ganti seriesnya itu ini seri 1 itu di bagian nih Y0. Berarti ini sama dengan Y0. Enter. Setelah itu ini Y sama dengan tadi 2.18067. Tak oke. Series 3-nya itu berarti Y sama dengan 4,36134. Untuk series keempatnya itu berarti Y sama dengan 6,54201. Terus kita klik OK. Oke lagi. Kita gedein aja ya. Nah, untuk axis title-nya kita ganti jadi kecepatan vertikal. Nah, terus untuk axis title-nya kita ganti jadi Y. Sudah selesai untuk yang kecepatan vertikal versus Y. Ini aku taruh sini aja. Setelah itu, karena tadi nggak bisa ya, coba aku ulangin lagi ya. Di sini, terus kemudian kita blok. Kayaknya nggak bisa ya. Tuh, nggak bisa guys. Jadi harus manual. Duh, kok macam begini ya? Kan itu kocak. Select data, caranya juga sama ya kayak tadi. Mana ini datanya?
ketupat nih. Kita add X sama dengan min 5. Series X-nya tuh yang di sini. Kita copy aja. Y-nya berarti yang di sini. Kita klik OK. Terus ini Y sama dengan min 4. Kok Y toh? X ya? Aduh, pencet toh. Nih, X-nya tuh diganti yang sini. Terus OK. Kita add 1. Jadi kayak apa ya? Oh my god, aduh jadi rapat ya. Sibuk banget semester 3 ini. Nggak bisa tidur. Sholat aja keburu-buru. Takut tugasnya kelamaan banyak. Terus kadang kayak apa ya? Nggak ini loh, kelupaan tugas sampai kayak mau sholatnya mau habis gitu loh. Mau tidur aja nggak tenang. Oke, selesai ya. Oke. Itu kita tambahin sama exist title, chart title, terus legend ditaruh di kanan. Terus untuk chart title-nya itu diganti jadi kecepatan vertikal dalam arah versus X. Terus exist title yang bawah kita ganti jadi X. Kita taruh di sini. Nah, ini kita besarin biar kelihatan. Terakhir, kita bakal buat grafik kecepatan maksimum. Semangat guys, semangat. Nih, buat yang versus Y-nya langsung aja aku buat biar nggak terlalu lama videonya. Yang tadi aku udah jelasin step-stepnya buat yang di versus Y. Scatter with smooth line, lantas exist title, terus legendnya tuh ditaruh di kanan. Setelah itu kita select data, kita klik yang series, kita Y sama dengan ini berapa? Ini kan X-nya yang di atas nih, terus Y value-nya itu berarti yang di 0, kita klik 0 gitu. Lantas di series Y sama dengan berarti 2.18607. So, oke. Terus berarti Y sama dengan 4.636.134. Terus untuk series 4-nya kita ganti jadi Y sama dengan 6.54201. Terus oke lagi. Terus buat chart title-nya kita ganti jadi sebentar. Ini aduh. Copy aja. Berarti ganti jadi kecepatan maksimum versus Y berarti. Terus buat exist title yang di bawah kita ganti jadi Y. Untuk exist title yang di samping kita ganti jadi aja. Oke, sudah selesai untuk yang grafik kecepatan maksimum versus Y. Ini aku gedein. Nah, kelihatan kan? Setelah itu, the last kita mau buat grafik kecepatan maksimum versus X. Nggak bisa langsung, jadi kita harus buat satu-satu. Kita gedein. Nah,
biar jelas terpampang. Select data, aku ngerep ya. X sama dengan minima. Terus X-nya itu yang di sini. Nanti aku cepetin aja biar nggak banyak banget. Dan curhatanku tidak. Sini enggak. Jangan ditonton. Temanku sudah selesai itu, guys. Tuh mau rapat. Rapat. Hidup untuk rapat dan tugas. Padahal hidup itu hanya untuk beribadah atau menunggu kematian doang. Kenapa harus nggak bercanda? Loh, toh ini ya benar, tapi kok nanti mau buat meme di awal sama video ini biar ya enjoy, kelihatan enjoy. Maaf ya, nggak apa ya namanya, garing ngapain ya, aku habis ini mau ngerjain capek ngerjain video tutor mulu, aku nanti mau ngerjain apa ya, saking banyaknya jadi bingung mau ngerjain ini. Ngapres dulu soalnya banyak, berarti ngapresnya apa aja ya. Ngantuk dikit udah selesai tuh guys. Udah selesai. Nah, jadi jadinya kayak gini satu doang. Padahal tadi aku masih banyak banget. Jadi cuma satu garis doang. Terus kita klik plus exit title, chart title, legend, taruh di kanan. Ini lihat ya, punya aku yang udah kerjain sebelumnya, apakah sudah sama? Nah, benar guys. Lantas, kita akan membuat judul grafiknya menjadi ceng-ceng. Grafik kecepatan maksimum versus X. Lantas, axis title yang di samping menjadi kecepatan maksimum. Wow. Untuk axis title yang bawah itu menjadi X ya guys. Wow, oh my god, sudah selesai. Oke, aku mau foto dulu. Nah, ini udah selesai ya. Jadi ada totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grafik. Ya guys. Yang pertama itu ada grafik elevasi gelombang versus T, kemudian ada grafik elevasi gelombang versus X, terus ada grafik jarak dasar ke permukaan air versus T, grafik jarak dasar ke permukaan air versus X, kemudian ada grafik kecepatan horizontal versus X, kemudian ada grafik kecepatan horizontal versus Y, grafik kecepatan vertikal versus X, grafik kecepatan vertikal versus Y, dan ada grafik kecepatan maksimum versus X, dan grafik kecepatan maksimum versus Y yang terakhir. Oke, ini udah semua ya. Oke, ini untuk data ketiga. Nah, untuk data ke-1 itu kan dari selain cerita ketika praktikum ya. Ini jadi hasilnya udah aku selesain semua ya, kakak PC. Ini yang dari data 1, ini data 1, grafiknya udah selesai, ini udah aku rapiin. Kemudian untuk data 2 itu, ini ya data 2, ini grafiknya udah aku selesaiin juga sampai akhir. Nih, terus untuk data 3 ini aku juga udah selesaiin, ini data 3 ya. Nah, data 3 ini udah selesai semua. Oke, done. Oh my god, 1,5 jam. Oke. Gak kelihatan. Oke, terima kasih atas effortnya sudah nonton sampai selesai dan sudah kayak kalau misal lihat dari awal kayak video garing dan gimana gitu. Pokoknya terima kasih atas
perhatiannya buat nonton sampai selesai video tutor dari aku. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kedepannya atau harapannya semoga dibuatnya video tutor H+3 gelombang solitary Excel ini agar mendapatkan nilai yang lebih bagus atau nilai yang maksimal untuk modul 2 ini, gelombang nonlinear, yaitu kemarin ada part 1 itu ada gelombang konoidal dan stokes, yang kemudian part 2 ini ada gelombang solitary. Oke, semoga pada modul ini mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Terima kasih untuk kakak PJ atau asisten juga. Ya, terima kasih. Nggak bisa pantun. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.